Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu peneliti penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Arya Yoska Pratama dengan NIM 2440693. Asal LPTK saya yaitunya Universitas Negeri Padang pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tempat pengambilan booking saya adalah di SD Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang pada kelas 3 mata pelajaran pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ketua doa siapa berdoa dulu, Ketua? Bersiap. Berdoa. Baik, Bapak semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar, cek dulu perapiannya. Ada sampah nggak di sekelilingnya? Ada? Oke, ada ya. Ada sampah. Sambil namanya dengan aku ya. Nah, baik. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dulu yuk. Tapi nyanyinya lagu Garuda Pancasila. Apa semua kan? Oke. Nanti kita pakai iramanya, pakai ada irama musiknya. Baik, apa semuanya? Mau berdiri dulu sebentar nyanyi bersama kita. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke. Siap ya? Siap. Oke, siapa? Siapa? 1, 2, 3. Ya, nyanyi semuanya. Keluarkan semuanya suaranya. Garuda Pancasila. Ya. Ikuti namanya. Bapak pengen nanya dulu dong sama anak semuanya. Ya. Anak bapak sekarang tinggalnya di mana? Di desa. Komplek di
sebelum kita mulai pembelajaran dah, sebelum kita mulai ini ada bapak banyak yang ngambang pikirannya ya. Dah, bapak pengen explaining dulu. Dah, ketika dengarkan instruksi bapak ya. Ketika bapak bilang botak, pegang kepala. Ketika bapak bilang batuk, pegang mulut. Ketika bilang batik, pegang baju. Bajuan atau baju tak pakai. Salah sendiri, apa bajunya basah. Oh, mandi dulu pegang. Dah, dah. Botak, Iya, Pak. batik, botak, batuk, mulut. Botak, batik, mulut. Botak, botak. Mana yang botak? Ayo. Batik, mulut, mulut. Batuk. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang mengenal lingkungan sekitarmu. Ya. Kita hari ini belajarnya refresh santai saja. Yang penting pembelajarannya tertib. Itu yang harapkan ya. Hari ini kita belajar tentang lingkungan sekitarmu. Di lingkungan sekitar rumahnya, ada nggak kayak semacam kegiatan gotong royong, ada kegiatan pos roda? Ini siapa yang ngatur biasanya tuh? Harus ganti tuh. Siapa yang ngatur? RW. Pinter tuh kan dong. Yang ngatur itu Pak RT sama Pak RW. Iya betul ya. Nih ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi lingkungan tempat tinggalnya. Ya, nanti Bapak harapkan nanti habis belajar ini paham yang mana Pak RT, yang mana Pak RW. Jadi jangan sama nanti kalau nanti melapor Pak, saya mau bikin kita pos roda, datanya ke Pak Lurah. Mana Pak Lurah nanti? Jangan. Ya. Harus saja bisa didapat antara RW, RT, RW, desa atau kelurahan. Nah, ini kalau dia kalau di desa itu namanya nagari, bukan di kampung kita ya. Nagari namanya, kelurahan atau kecamatan. Sebagai bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kita tinggal di mana sekarang? Indonesia. Indonesia ya, Pak. Serta mampu menjelaskan urutannya secara tepat. Manfaatnya apa, Pak? Yo, siapa tuh nggak manfaat belajar ini? Pernah belajar ini apa? Siapa tahu belajarnya? Manfaatnya ini apa? Contoh kecilnya, siapa yang sering pesan belanja online? Belanja semua ya. Nanti kalau misalkan mau belanja online, tahu. Pak, saya mau belanja online, Pak. Tinggal di mana, Sam? Saya tinggal di sini, Pak. RT-nya ini, RW-nya ini. Langsung diantar cepat. Twing katanya. Ya, tuh manfaat kita belajar hari ini. Ya, manfaatnya. Jadi itulah gunanya. Jadi kalau belajar itu ada manfaatnya. Sebelum kita belajar, Bapak punya video dulu. Kita tonton dulu yuk. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Iya Pak, baru pada pulang nih. Iya Pak RT. Tapi ini ada apa ya Pak RT? Oh, ini Pak, barusan aja uangnya Pak Rudi hilang. Kamu tahu kan desas-desus yang beredar di kompleks kita ini? Iya Pak RT. Katanya di kompleks kita ini lagi ada tuyul yang suka berkeliaran nyuri uang warga sini ya Pak RT. Nah, iya Pak. Dan ini tadi Pak Rudi uangnya katanya tiba-tiba raib Pak. Maka dari itu, kamu kasih tahu Bapak dan Ibumu ya, agar lebih berhati-hati. Iya Pak RT, terima kasih. Tuh, itu salah satu peran dari Pak RT. Tugasnya adalah menyampaikan keamanan pada warga sekitarnya. Kalau ada kemalingan, ada kehilangan. Ya, tahu nggak? RT, camat. Itu saya. Apa sih? Pintar. Dong. Ya, ini namanya kantor lurah. Siapa yang kira-kira pemimpin? Nih. Oke. Apa yang membedakan antara RT, RW, lurah, dan camat? Ya. Ini kita berdasarkan apa ya? Kerja kelompoknya.
Oke, sebelum Bapak memulai pembagiannya, Bapak pengen nanya dulu dong, ya. Di sini siapa yang suka menggambar? Iya. Ya, yang suka menggambar, oke. Yang sukanya menempel? Oke, ini suka menempel ya. Yang sukanya dengar musik? Oke. Ya, jadi ini nanti ada semacam kerja kelompok ya. Kerja kelompok itu Bapak bagikan berdasarkan kegiatan belajarnya masing-masing, kesukaan belajarnya ya. Oke, Bapak bagi dulu ya. Ya. Pastikan ya. Ini yang musiknya. Ini yang sukanya menggambar ya. Gambar, kita coret-coret, yang sukanya coret-coret. Iya, kelompok. Iya, tunggu dulu. Bapak bagian kan ada. Satu bersama saya. Kerja kelompok. Nggak boleh kerja sendiri-sendiri. Nah, bikin namanya dulu. Bikin namanya, nama kelompoknya siapa, anggota kelompoknya siapa. Ya. Nah, tunggu. Nah, yang menggambar. Yang kelompok menggambar. Nah, yang kelompok menggambar. Oke. Kelompok menggambar ini ada gambarnya, gambar ini. Nanti cocokkan nanti ya, misal kayak cakupan wilayah yang paling kecil. Siapa yang paling kecil jabatannya? RT, RW, berapa sama? RT. Nah, nanti sudah nanti akan ke sini nanti ya. Ya, yang menempel, yang penting kan semua yang menempel dulu. Yang menempel, itu kan ada tuh sticky note tuh. Ada sticky note tuh, ya. Ada sticky note. Nanti cocokkan ini, tempelkan ke kelompok-kelompok ini. Misal, nih, bertugas membina kerukunan tetangga. Siapa yang membina kerukunan tetangga tuh? RT, nanti tempelkan ke RT sini ya. Itu juga sebaliknya. Bisa yang menempel. Ya musik, nah ini khusus spesial yang musik nih. Oke, yang sudah boleh silakan kerjakan kelompoknya. Yang musik nih, ini ada musik nih, ada video, ada ini. Yang ini mana nih? Jangan mau nih, ada nih. Nih, cepat ya. Ayo tambah dulu. Ya, sama aja ya. Iya, tempel. Enggak, ini tuh ini kamu sudah pada yang kecil. Ya. Ayo diskusi dulu. Bisa nih, tempel aja. Nih, contohnya seperti ini. Nih, apalagi coba tengok apa aja sedikitnya. Mempunyai wilayah binaan paling kecil, siapa yang binaan? Bisa. Boleh. Wah, susu dulu yuk. Apalagi? Ya, boleh. Ya, itu. Ya, coba diskusikan.
akan perbaiki semuanya. Kalau ada yang salah, jangan takut salah apa-apa. Cocokkan dulu. Cocokkan. Mana yang menurutmu yang sesuai? Boleh salah nggak apa-apa sayang, nanti kita perbaiki semuanya sama-sama nanti. Apa sayang? Apa sih Pak? Gak apa-apa. Iya. Apa sayang? Udah. Hah? Nah, cuma diskusi yang kosong tahu aja loh. Iya. Udah. Jangan dulu ya. Hah? Masyarakat. Coba betul nggak masyarakat coba itu? Apa? Ya. Kita apa? Dah. Dah siapa semuanya? Mana yang kosong? Bisa tinggal sama siapa? Ya, bisa tinggal sama yang saya ketemu siapa? Dah, dulu pakai rapi dulu, supaya pakai rapi. Tadi apa presentasinya? Dah. 3B. Pegang matanya, pegang telinga, mulut, pundak, kepala, pundak lagi, pundak terus, mata, hidung, mulut, telinga, mata. Oke, pintar. Ya. Duduk rapi. Siapa yang mau presentasi duduk rapi? Siap. Nah, kelompok satria, katakan dulu kelompok satria. Coba, apa saja hasil tempelannya? Ayo. Ya. Ya. Nah, apa saja hasilnya? Coba kelompoknya. Yuk, aku bantu ya. Dah, kelompok dari yang suka menempel kelompok 1, kelompoknya ketua kelas. Ya, katanya yang kelompok Pak RT tugasnya melaksanakan pelayanan pemerintah seperti mengurus surat pindah. Oke, yang pertama. Yang kedua, dipilih langsung oleh warga setempat. Boleh. Mempunyai wilayah binaan paling kecil. Oke, oke. Bertugas membina kerukunan tetangga. Boleh. Apa lagi? Coba cocokkan dulu yang di gambar. Cocok nggak? Yang berdasarkan hasil kerja kelompoknya. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat cocokkan. Cocok nggak? Ada yang beda nggak? Dah, kalau RW menjadi penghubung antar RT dan lurah, katanya. Dipilih dari perwakilan warga, boleh. Bertugas membina kerukunan warga, oke. Apa lagi? Kalau camat, coba saya apa? Coba bacakan kalau yang camat, coba. Coba, Satria, bacakan apa yang Satria? Yang camatnya. Perhatikan namanya. Oke. Apa lagi? Apa? Lagi. Baca dulu, betul nggak? Mungkin di kecamatan katanya. Kalau lurah? Nah, kantor, betul loh, Bapak minta tanya dulu. Nah, nih, Bapak minta tanya dulu. Nah, kantor lurah, Pak Lurah punya kantor enggak? Pak RT punya kantor enggak? Punya.
Nah, tidak. Pak RW? Tidak. Nah, itu hasil kerja kelompok ketua kelas 1. Tangan dulu dong. Dan dah, jelaskan dulu ya perbedaan antara RT, RW, lurah, dan camat. Nah ini dia, Bapak jelasin dulu satu-satu dulu ya. Siapa mau bantu Bapak baca? RT Bapak. Coba tinggal Pak. Apa itu? Coba baca, keras suaranya. RT merupakan kepanjangan dari rukun tetangga. RT dibentuk dari beberapa keluarga yang Coba, jangan buka ke bumi. yang tinggal berdekatan pada suatu lingkungan kecil. Oke, coba cek LKPD-nya betul nggak? Coba cek hasil kerjanya. Cek dulu. Betul ya? RT dibentuk dari beberapa keluarga yang tinggal berdekatan sama satu lingkungan kecil. Otomatis apa? Otomatis RT ini paling kecil tidak? Ya, ya. Karena nih, dia yang paling kecil. Ada hierarkinya nanti kita lihat yang apa saja hierarkinya, perbedaannya. Terus, coba cek LKPD lagi tentang RW. Coba mau bantu Bapak baca. Coba setiap. RW merupakan kepanjangan dari beberapa keluarga. RW dibentuk dari beberapa RT yang berada di wilayah yang lebih besar ketua RW. Ini dari beberapa RT. Oke, RW merupakan kepanjangan dari keluarga. RT sayang, dah. RW dibentuk dari beberapa RT, ya. Ibaratnya seperti ini. Contoh, ya, ini contoh ya. Nih, Bapak ibaratkan nih kelompok ini adalah perwakilan RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Ya. Tahu Pak? Dah. Bapak sebagai RW-nya, otomatis kira-kira yang berempat nih bawahan Bapak atau atas Bapak? Bawahan ya. Kenapa? Karena posisinya di bawah Bapak. Perpanjangan tangan dari Bapak ya. Bapak RW, ini RT-nya semuanya ini Pak RT. Halo Pak RT. Ah, pintar. Itu dia ya. Ada bedaannya antara RT dan RW. Nanti bawa jasa lagi ya, perbedaannya itu banyak loh. Mau bantu Bapak apa? Ayo, coba Yusuf sama Yusuf. Keras suaranya Yusuf. Adalah memimpin kelurahan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Iya, bertanggung jawab sama camat. Nah, bertanggung jawab kepada camat. Itu kalau Pak Lurah. Kalau Pak Camat, siapa yang mau baca? Coba Sania, coba. Keras suaranya Sania. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang bertugas memimpin pemerintahan dan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan. Ya, artinya apa? Lingkungannya lebih besar lagi. Contoh seperti ini, ya. Bapak ibaratkan anak Bapak semua ini adalah Pak RW, Pak RT semuanya. Terus dari Pak RT ini saat kerja jadi Pak RW-nya, karena ada ketuanya, ketua RW. Ya, jadi Pak RW. Pertanyaannya, kira-kira kalau saat kerja ini ngatur kelas lain bisa nggak? Nggak. Itu juga sama Pak RW. Pak RW itu hanya bisa ngatur di wilayahnya saja, wilayah lain tidak bisa. Terus kalau misalkan nih misalnya saat dia bermasalah dia sama kelas lain, melaporkannya sama siapa? Pak RW. Enggak. Sama Pak Lurah. Lurah, pinter. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ada masalahnya besar, pasang dia sama Pak RW cakupannya melapor dulu, lapor sama Pak Lurah. Itu dia. Kalau masa Pak Lurahnya nggak sambung lagi, banyak misalnya apa nih? Pak Camat. Nah, itu pemilihan kemarin ya, pemilu. Ini dia susunan hierarkinya. Ada satu dia. Nah, lihat ke kelas saya ya. Nih, RT itu adalah bagian bawah saya. Jabatan paling bawah itu adalah Pak RT. Pak RT ini tujuannya itu adalah menjaga kerukunan tetangga. Contoh. Ya, untuk merefleksikan hasil pelajaran kita dulu yuk. Tempat mengurus dokumen seperti KTP, KK, surat pindah berada di kantor kecamatan yang dikepalai oleh siapa? Apa? Coba cek dulu, betul nggak? Ya.
Apa kalau nggak salah lagi ya? Ini sebagai penguatannya. Nah, sebagai penguatannya nih ya. Nih nanti bapak singkatkan ya. Bapak baca secara singkat aja. Ya, perbedaan antara RT, RW sama kelurahan seperti ini. Nah, pertama dari wilayahnya. Wilayah RT itu lagi kecil ya. Kalau RW itu di atasnya gabungan Pak RT, kalau kelurahan itu dia gabungan juga. Itu dia, kelurahan, kecamatan. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Ada yang mau bertanya tidak sampai sini? Ada yang mau bertanya tidak? Apa? Ya, dah. Kalau bertanya, dah. Bapak pengen ukur dulu dong. Seberapa paham kita semua yang nama materi hari ini? Ya. Bapak ada kasih soal kecil-kecilan. Bapak punya mengukur seberapa jauh pemahamannya. Individu. Tapi ini jawabannya harus betul sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Coba jawab dulu. Dah, sambil menunggu temannya coba lemaskan tangan semua dulu, lemaskan temannya. Lemaskan. Dah, sambil menunggu temannya yang belum siap lemaskan tangan semua dulu, lemaskan dulu. Lemaskan kakinya, lemaskan tangannya semuanya ya. Lemaskan jangan diam. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk nyamuk. Nah, sekarang kita sudah selesai evaluasi. Nah, Bapak pengen tanya siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa? Nah, Bapak pengen nanya dulu. Dah. Urutan jabatan administratif dari RT ke camat dari yang ke bawah sampai tinggi bisa. Apa gitu? Dari yang ke bawah sampai tinggi. Apa? Urutannya. Nah. Lurah camat. Oke. Pak RT tugasnya apa? Apa? Anggota tetangga. Oke. Tugasnya? Nah, menjaga kerukunan tetangga, oke. Siapa bawahan Pak Lurah? Bawahan Pak Lurah siapa? RW sama RT. Kalau bosnya Pak Lurah siapa? Dah. Jadi besok Bapak pengen anak semua bisa paham ya. Bisa membedakan antara Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan Pak Camat. Baik, Dah, sampai sini ada yang bertanya tidak? Oke, sekarang tidak bertanya, yuk kita dulu yuk. Besok kita belajar lebih lanjut ya tentang penjelasan tugasnya lagi. Tugas Pak RT apa, tugas Pak RW apa, tugas Pak Lurah apa, tugas Pak Camat apa, ya? Dah, semuanya tolong simpan bukunya lagi di lantas semuanya. Dah, simpan dalam perlengkapan semuanya.